Jika hingga tenggang waktu 10 September 2024, tuntutan pembatalan pasangan calon atau paslon kepala daerah 2 periode yang kembali maju untuk periode 3 tak digubris KPU Provinsi Bengkulu. Tim hukum pasangan Cagup dan Cawagup Bengkulu, Helmi Mian, yang akan bertarung di gelanggang Pesta Demokrasi 5 tahunan, Pilkada serentak 27 November 2024, diketahui konsisten dengan ancamannya. Mereka sudah melaporkan KPU RI, Bawaslu RI, dan KPU Provinsi Bengkulu ke DKPP atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, termasuk ke Mahkamah Konstitusi atau MK, terkait pencalonan Rohidin Mersyah, yang disebut sudah menjabat 2 periode sebagai Gubernur Bengkulu. Menurut Ketua Tim Hukum Helmi Mian Muspani, tekad melaporkan pencalonan Rohidin Mersyah bukan narasi hukum yang dikemas menjadi narasi politik, karena sebagai praktisi hukum, tidak pernah abu-abu dalam memaknai penegakan hukum. Kami sudah melapor ke DKPP tentang dugaan pelanggaran penyelenggaraan pemilu di Bengkulu. Kita melaporkan komisioner KPU ke DKPP, karena diduga melanggar kode etik berat, yaitu prinsip jujur, tidak profesional, melanggar asas kepastian hukum, tidak menjalankan peraturan perundang-undangan, tidak menghargai putusan lembaga negara, dan melanggar sumpah janji sebagai anggota KPU dan Bawaslu, sebagaimana diatur peraturan DKPP, kata Muspani. Untuk mengantisipasi, jika sebagai penyelenggara pilkada, KPU tetap memaksakan kehendak, mengangkangi putusan MK, tim hukum pasangan Helmi Mian tidak akan tinggal diam. Kami sudah mendaftarkan gugatan ke Mahkamah Konstitusi, kata Muspani, pada acara konsolidasi rakyat Bengkulu, yang digelar 15 September 2024, di kawasan Talang Kering, Kecamatan Muara Bangkahulu, Bengkulu. Jika KPU mematuhi putusan MK, pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu, 27 November 2024, yang hanya diikuti 2 pasangan calon, maka hanya akan tersisa 1 pasangan calon, Helmi Mian, karena pasangan lainnya tidak memenuhi syarat. Itu jika KPU mematuhi putusan MK, tegas Muspani, di hadapan sekitar 200 orang lebih, yang hadir pada acara konsolidasi rakyat, untuk kemenangan Helmi Mian. Menurut Agustam Rahman, yang juga anggota tim hukum Helmi Mian, gugatan ke Mahkamah Konstitusi, yang sudah diajukan 13 September 2024, adalah terkait pengujian Undang-Undang 10 tentang Pilkada, Pasal 162, Ayat 1 dan Ayat 2. Kami berharap, MK memberikan kepastian tentang tata cara perhitungan masa jabatan PLT, atau pelaksana tugas kepala daerah. Kami yakin, MK akan menegaskan, jabatan PLT dihitung sejak menjalankan tugas, dan bukan sejak pelantikan. Jika MK mengabulkan permohonan yang kami ajukan, maka Pasal 19 huruf E, Peraturan Komisi Pemilihan Umum, atau PKPU nomor 8/2024, akan rontok, ujar Agustam Rahman. Kami yakin, sebelum 20 September 2024, atau 1 minggu sebelum hari pencoblosan, MK akan mengabulkan permohonan kami. Sebab, sudah ada 3 putusan MK, yaitu nomor 22, PUU, Gatar, 7 Rumawi, 2009. Nomor 67, PUU, Gatar, 18 Rumawi, 2020, dan nomor 2, PUU, 21 Rumawi, 2023, yang menyatakan, MK tidak membedakan antara jabatan sementara dan definitif, jelas Agustam Rahman. Seperti diketahui, setidaknya ada 17 orang advokat, yang tergabung dalam tim hukum calon gubernur dan calon wakil gubernur, Helmi Mian, dan 7 orang advokat, yang tergabung dalam tim hukum calon bupati, dan calon wakil bupati Bengkulu Selatan, Eva Hartati, Makrizal Nidi, yang mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Mereka semua sangat yakin, sebelum hari pencoblosan, 27 November 2024, MK akan menerbitkan putusan yang adil, demi tegaknya konstitusi, yang membatasi masa jabatan kepala daerah, tidak boleh berkuasa hingga 3 periode, tambah Agustam.
Terpisah, sebagaimana diberitakan pojoknegeri.com, edisi 2 September 2024, pemilihan Bupati Kutai Kertanegara, Kalimantan Timur, menjadi sorotan banyak pihak, karena salah satu kontestan yang maju sebagai calon bupati, Edi Darmansyah, disebut sudah 2 periode menjabat sebagai Bupati Kutai Kertanegara. Senin, 2 September 2024, puluhan warga, yang tergabung dalam jaringan warga peduli pilkada, menggelar aksi unjuk rasa, di depan kantor Bawaslu RI, atau Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia, di Jakarta. Dalam aksinya, warga mendesak agar Bawaslu RI, bisa lebih tegas menegakkan aturan dalam pilkada. Hari ini, menjadi catatan kritis bagi kita bersama, hari ini, menjadi catatan penting bagi Bawaslu RI, untuk memberikan pengawasan negara, bahwa Bapak Edi Darmansyah, sudah terhitung 2 periode. Hari ini, kami datang ke Bawaslu RI, agar dalam menjalankan tugasnya bisa mengawasi kandidat yang sudah menjabat 2 periode, di Kabupaten Kutai Kertanegara, seru Korlap, atau Koordinator Lapangan Aksi, Edi Mulawarman, di depan kantor Bawaslu RI, di Jakarta, sebagaimana dikutip pojoknegeri.com. Menurutnya, aksi yang digelar bertujuan agar pelaksanaan pilkada serentak, berlangsung demokratis dan berkepastian hukum, serta sejalan dengan keputusan hukum yang berlaku. Kami meminta agar mengikuti undang-undang yang berlaku di NKRI, atau Negara Kesatuan Republik Indonesia. KPU Kukar atau Kutai Kertanegara, harus tunduk kepada putusan MK nomor 2, garing, PUU, Gatar, 21 Romawi, garing, 2023. Hari ini, di Kabupaten Kutai Kertanegara, akan ada pelanggaran konstitusi, tentang pemilihan Bupati Kukar. Kedatangan kami di sini, adalah bagaimana bisa mendapatkan keadilan, dan kami meminta agar kita bisa mendapatkan keadilan politik, putusan MK tidak dapat diganggu-gugat, tegasnya, juga sebagaimana dikutip pojoknegeri.com. Dari Studio 1 Bintang TV Bengkulu, Zainwar S. Hud, Dendi Setiawan, Bintang Arjuna Putra, dan kontributor Bintang TV Jakarta, Bagus Surya Citra Perdana, serta juru kamera Marco Melandri melaporkan.